Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai lomba NCU, yaitu mengenai membangun supervisi pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan guru yang katalis untuk mencetak pemimpin yang unggul. Nah, selanjutnya topik yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama adalah peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pentingnya pelatihan guru dalam meningkatkan kompetensi profesional. Yang ketiga, sinergi antara pelatihan guru dan supervisi pendidikan. Dan yang terakhir ada strategi untuk mengembangkan pemimpin pendidikan yang unggul. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada peran supervisi pendidikan. Peran supervisi pendidikan dalam peningkatan katalis pembelajaran sangat vital karena supervisi tidak hanya berfokus pada pengawasan administrasi, tetapi juga pada pendampingan, pembinaan, dan pemberian umpan balik yang konstruktif kepada guru. Supervisi pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di kelas sesuai dengan standar kualitas yang diterapkan dan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan siswa. Nah, supervisi yang efektif dapat membantu guru dalam mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dalam metode pengajaran mereka, serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan pedagogik yang lebih baik. Dalam konteks ini, supervisi berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi guru, bukan sekedar mengawasi. Dengan supervisi yang berorientasi pada pembelajaran, guru didorong untuk terus melakukan refleksi terhadap praktik mengajarnya, berinovasi dalam pendekatan pengajaran, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangbiakan siswa secara optimal. Nah, selain itu, supervisi pendidikan juga dapat membantu mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan atau pengembangan profesional yang spesifik bagi guru. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi guru di lapangan, supervisi dapat mengarahkan upaya pelatihan untuk lebih relevan dan berbasis kebutuhan. Melalui pengawasan yang bersifat kolaboratif, supervisi mendorong juga menciptakan budaya yang saling mendukung antara guru dan pengawas, sehingga mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran di setiap kelas. Pada akhirnya, supervisi pendidikan yang efektif berkontribusi pada terciptanya pembelajaran yang lebih berkualitas, yang tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kompetensi siswa, keterampilan hidup, dan karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Next. Oke, baik. Yang kedua ada pentingnya pelatihan guru dalam meningkatkan kompetensi profesional. Nah, pelatihan guru dalam meningkatkan kompetensi profesional sangat krusial untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Nah, guru ini adalah faktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga kemampuan dan keterampilan mereka harus terus ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam dunia pendidikan. Nah, dengan adanya pelatihan guru, ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai kompetensi yang dibutuhkan, baik itu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Pelatihan yang efektif tidak hanya meningkatkan pengetahuan guru dalam bidang akademik, tetapi juga kemampuan mereka dalam mengelola kelas, menggunakan teknologi pendidikan, serta mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, selain itu, pelatihan guru juga berperan dalam memperkuat kemampuan kepemimpinan, baik dalam konteks pengelolaan kelas maupun dalam menginspirasi dan memotivasi siswa untuk belajar. Nah, di samping itu, pelatihan guru juga yang berkelanjutan dapat membantu mereka tetap mengikuti pembelajaran dan perkembangan tren pendidikan, serta mampu menerapkannya dengan baik dalam konteks lokal yang berbeda.
Pelatihan ini juga memberikan ruang bagi guru untuk berbagi pengalaman, membantu kolaborasi dengan sesama pendidik, serta memupuk rasa percaya diri dan komitmen terhadap profesinya. Nah, dengan diadanya pelatihan yang tepat dan terarah, guru juga dapat semakin siap untuk mengatasi berbagai tantangan di kelas dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada sinergi antara pelatihan guru dan supervisi pendidikan. Sinergi merupakan hubungan yang saling mendukung dan memperkuat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pelatihan guru berfokus pada peningkatan kompetensi profesional guru, baik dalam aspek pedagogis, manajerial, maupun kepemimpinan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan guru keterampilan dan pengetahuan yang relevan agar mereka dapat mengelola pembelajaran secara efektif, mengatasi tantangan di kelas, dan memimpin proses pendidikan dengan baik. Sementara itu, supervisi pendidikan adalah proses pengawasan, pembinaan, dan berdampingan yang dilakukan oleh pengawas atau supervisor pendidikan untuk memastikan bahwa kualitas pembelajaran di kelas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Supervisi bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru, mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki, dan memberikan dukungan dalam pengembangan profesional mereka. Nah, sinergi antara kedua elemen ini terjadi ketika pelatihan yang diberikan kepada guru tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terkait dengan praktek nyata di kelas. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam supervisi pendidikan seharusnya juga berbasis pada hasil pelatihan yang diterima oleh guru. Dengan demikian, pengawas dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan relevan, yang mendukung guru dalam mengimplementasikan pelatihan yang telah mereka terima. Selain itu, supervisi pendidikan yang berjalan secara kolaboratif dan terbuka memungkinkan guru untuk terus belajar dan berkembang melalui refleksi bersama dengan supervisor, karena menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan peningkatan yang berkelanjutan. Ketika pelatihan guru dan supervisi pendidikan berjalan secara sinergis, maka kualitas pendidikan akan meningkat dan guru akan lebih siap untuk menghadapi tantangan pendidikan, yang pada gilirannya membantu mencetak pemimpinan yang unggul. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan ada beberapa, mungkin ada 3, saya kasih contoh 3 mengenai strategi untuk mengembangkan pemimpin pendidikan yang unggul. Nah, yang pertama ini kita juga bisa mengambil langkah peningkatan keterampilan kepemimpinan melalui pelatihan dan pengembangan guru. Di sini pemimpin pendidikan yang unggul membutuhkan keterampilan pembelajaran atau kepemimpinan yang baik untuk mengelola perubahan dan memimpin tim. Strategi ini bisa juga melibatkan pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi staf dan siswa. Dengan program pelatihan kepemimpinan yang berkelanjutan, pemimpin pendidikan dapat memperoleh wawasan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pendidikan yang kompleks. Nah, kalian juga bisa mengambil tahap yang kedua, yaitu kalian bisa menerapkan model pembelajaran kolaboratif dan pengembangan profesional. Dengan ini, pemimpin pendidikan yang efektif seringkali memanfaatkan kolaborasi sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kerja tim, berbagi pengetahuan, dan diskusi terbuka antar guru dan staf, pemimpin pendidikan dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Program pengembangan profesional berbasis kolaboratif membantu para pemimpin dan guru untuk saling belajar dari pengalaman satu sama lain dan membangun kompetensi secara kolektif. Nah, yang ketiga ini selanjutnya kalian bisa mengambil tahap strategi penguatan nilai integritas dan etika pemimpinan. Pemimpin pendidikan yang unggul harus memiliki integritas dan etika yang tinggi dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan dan pengelolaan sumber daya. Nah, dengan mengambil strategi ini, kalian tuh bisa berfokus pada pembinaan karakter pemimpin dengan meningkatkan nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan, dengan memanfaatkan dan memastikan bahwa para pemimpin menjelaskan tugas mereka dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kepada mereka akan dapat memimpin dengan memberi contoh untuk baik dan mendapatkan kepercayaan dari guru, siswa, dan masyarakat.
Next. Nah, di sini juga saya memberikan beberapa strategi, yaitu strategi untuk mengembangkan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kalian bisa mengambil melalui proses supervisi yang efektif, di mana mereka dapat belajar bagaimana memberikan dukungan kepada guru, melakukan evaluasi yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif. Seperti itu. Next. Oke, baik. Terakhir ini ada kesimpulan. Pengembangan pemimpin pendidikan yang sangat unggul sangat bergantung pada kualitas supervisi pendidikan yang efektif, yang didorong oleh pelatihan dan pengembangan guru yang berkualitas. Supervisi yang dilakukan secara kolaboratif dan berbasis pada kebutuhan nyata guru dapat memperkuat kompetensi pedagogik dan kepemimpinan mereka. Dengan adanya pelatihan yang relevan dan berkelanjutan, guru tidak hanya mampu meningkatkan keterampilan mengajar mereka, tetapi juga berkembang menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan inovasi dalam pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.